Valentine Day. Itu bukan budaya orang beriman, dan itu mengagungkan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan agama kita. Bahkan mengagungkan seorang tokoh yang tidak pernah kenal Nabi Muhammad, tokoh kafir. Artinya kalau kita memang punya iman, tentu kita berhati-hati, tidak akan kita masukkan anak kita kepada urusan ini. Tapi kan hanya ngikut-ngikut saja. Nah, sama ngikut-ngikut kayak deket-deket dengan orang yang algojo yang bakal masukkan ke api tadi, diam-diam ke bawah nanti. Apakah setiap orang yang merayakan Valentine jadi kafir? Oh enggak. Sebab orang yang deket-deket api tidak berarti di dalam api, cuman pada suatu ketika bisa kecebur dalam api. Mengagungkan syiarnya orang kafir, mungkin pergeseran nilai itu perlahan tiba-tiba apa? Keluar dari iman. Na'udzubillah. Ya kalau memang kita mengatakan atau meyakini bahwasanya keimanan adalah penting, kekafiran adalah mengerikan, orang akan berhati-hati. Tidak akan dari umat Islam yang ikut Valentine Day. Valentine misalnya kan, Valentine 17 Februari, kebudayaan datang dari luar, ya bertentangan dengan nilai agama, merusak akidah, muncul banyak yang haram di situ, ikhtilat di antara remaja, haram. Anda ikuti tasyabuh dengan itu, haram hukumnya. Jelaskan tentang Valentine dan solusinya. Santo Valentino. Santo artinya suci. Kalau saya dalam agama Kristen digelar Santo Somagus, manusia suci. Maka ada namanya Santo Valentino, dialah yang membebaskan tentara yang sedang bercinta, dinikahkannya, maka akhirnya dia dibunuh. Lalu hari kematian itu dikenang dengan hari cinta. Tapi ternyata nanti tanggal 14 Februari itu adalah hari zina internasional. Valentine ini adalah nama seorang pendeta yang memang dianggap berjasa oleh orang-orang Nasrani. Maka dirayakanlah karena dia dikatakan menyebarkan kasih sayang, gitu kan? Padahal sebenarnya Islam adalah agama kasih sayang. Maka untuk merayakan kasih sayangnya si Valentine ini, maka diadakanlah perayaan, nggak salah 14 Februari, ya. Seperti itu, ya. Dan itu kalau Anda kembali ke sejarahnya seperti itu. Jadi kalau Anda merayakan Valentine, berarti sama saja Anda sedang merayakan tentang keberhasilan pastor atau pendeta Valentine itu, ya, dalam berdakwah bahwasanya Allah punya anak. Nah, ini berbahaya sekali. Jadi kan tidak boleh sama sekali kita mendukung semua atribut, ya, semua ucapan, ya, menghadiri semua acara yang berhubungan dengan ritual ahli kitab ataupun orang-orang kafir. Nggak boleh sama sekali. Ya, sampai ada sabda Nabi SAW, kalau ahli kitab sedang beribadah di tempat ibadah mereka, jauhilah, karena laknat Allah sedang turun. Jelas sekali sabda Nabi SAW itu. Jadi memang tidak boleh sama sekali kita menghadiri atau merayakannya. Nah, ini berhubungan dengan masalah itu. Kalau masalah Anda bilang itu kan maknanya bagus karena kasih sayang, Islam menyuruh kita berkasih sayang kok, ya. Dan itu tidak mengenal setahun sekali, setiap saat. Kata Nabi SAW dalam hadis, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama'. Hadis sahih, ya. Kasihanilah, berkasih sayanglah, ya. Saling kasihanlah, mengasihilah, ya. Semua yang, ya, di muka bumi, maka Allah yang di langit akan mengasihi kalian. Jadi memang kita disuruh berkasih sayang. Setiap tanggal 14 Februari di setiap tahunnya di seluruh dunia selalu diperingati dengan hari yang namanya V-Day, hari kasih sayang, hari penuh cinta. Love, 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 di mana-mana serba pink. Pertanyaannya adalah, bagaimana seorang muslim menyikapi hari V-Days ini? Oleh karena itu, maka mari kita lihat apa yang kemudian diajarkan oleh hari kasih sayang ini. Hari mengungkapkan cinta, hari mengungkapkan sayang, bahkan hari mengungkapkan cinta dan kasih sayang tanpa aturan agama, tanpa sekat-sekat batas apapun, bahkan bebas mengungkapkan kepada siapapun. Bagaimana dengan kita seorang muslim? Seorang muslim bebas, namun terikat dengan hukum-hukum syariah. Seorang muslim dalam perkataan, dalam perbuatan selalu merujuk kepada ahkamul khamsah, hukum syariah yang 5. Apakah dia wajib? Apakah dia makruh? Mubah, sunnah, haram, demikianlah adanya. Maka sebelum kita mengungkapkan kasih sayang, maka kita bertanya, apakah setahun hanya sekali mengungkapkan cinta dan kasih sayang? Alangkah sedihnya hidup kita jika ada hari kasih sayang dan setahun sekali mengungkapkannya. Di dalam Islam, kasih sayang adalah setiap hari tanpa batas waktu dan
usia. Seluruhnya adalah hari kasih sayang. Pertanyaan yang kedua adalah, apa sejarah Fides ini? Fides ini adalah sejarah gelap dari Yunani, sejarah gelap dari Nasrani yang merupakan tidak budaya kita, bukan budaya kita. Bahkan sekarang digiring kepada budaya komersialisme, kapitalisme, dan liberalisme. Artinya Fides ini menggiring umat Islam untuk 3 perkara: fun, food, fashion, dan seks bebas. Oleh karena itu, sahabat cinta Quran dimanapun Anda berada, tolak Fides, tolak pergaulan bebas, dan Islam punya cara khusus untuk mengungkapkan kasih sayang, karena Islam adalah agama penuh cinta, agama penuh sayang, dan agama yang sangat-sangat mengajarkan cinta dan kasih sayang. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak mencintai menyayangi, dia tidak akan dicintai disayangi. Siapa yang tidak mencintai penduduk bumi, maka Rasul katakan dia tidak akan dicintai oleh penduduk langit. Oleh karena itu, sahabat cinta Quran dimanapun Anda berada, tidak perlu mengambil Fides dalam memperingati kasih sayang, karena Islam punya cara sendiri untuk memperingati kasih sayang. Bahkan Islam sangat-sangat menekankan yang namanya kasih sayang. Seorang anak kepada ibunya, seorang ibu kepada suaminya, seorang suami kepada anak dan istrinya. Islam punya peraturan-peraturan yang khas, Islam punya peraturan-peraturan yang tersendiri bicara tentang kasih sayang. Fatalnya lagi yang kedua adalah seringkali momen Fides diperingati sebagai hari seks bebas. Hotel-hotel memberikan diskon, bahkan alat-alat kontrasepsi dipaketkan dengan coklat dan yang lainnya. Bahkan ini adalah hari di mana seorang laki-laki bebas melakukan apapun kepada yang bukan mahramnya. Inikah yang namanya kasih sayang? Cinta atau nafsu? Ini nista. Dan laki-laki mulia tidak akan mungkin pernah menista wanita yang ia cinta. Dan wanita mulia tidak akan pernah mau dilukai dan dinistai oleh laki-laki yang ia cintai. Maka sudah semestinya seorang muslim tidak mungkin melakukan hari Fides ini, karena yang pertama bertentangan dengan keimanannya, yang kedua bertentangan dengan syariahnya. Maka mulai hari ini kita tidak akan pernah melakukan dan merayakan, apalagi ikut terlibat langsung dalam aktivitas Fides yang tentu akan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala ini. Maka sahabat cinta Quran, yuk tolak Fides, dekatkan diri dengan Islam, aktivitas kita jadikan aktivitas yang senantiasa dekat dengan Islam, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan berkah kasih sayangnya untuk kita, sehingga kasih sayang itu yang akan kita tumpahkan kepada semua saudara kita dimanapun kita berada. Kita akan kemudian memasuki tanggal 14 Februari yang disebut dengan Valentine Day, di mana itu adalah hari kemaksiatan besar. Maka saya menghimbau betul, sesungguhnya sunnah itu yang menjadikan antum, harusnya setiap laki-laki itu menjadi macan. Jangan biarkan anak-anak kita, siapapun itu, untuk mengajak siapapun pada acara itu, dan jangan sampai anak kita diajak siapapun. Rahim anak kita sampai tumpah air yang najis, dan sesuatu yang najis itu apa? Airnya laki-laki yang tumpah sebelum adanya akad itu adalah air yang paling najis. Maka sesungguhnya jaga betul anak-anak kita, jaga betul anak laki-laki kita supaya tidak pernah mengajak siapapun. Karena sesungguhnya apa? Sesungguhnya itu perkara berat di sisi Allah ketika sampai tumpahnya sesuatu yang dibenci oleh Allah di atas muka bumi ini. Jadi saya wanti-wanti yang masih punya anak SMP, SMA, karena hari ini saya membaca di beberapa laman internet, bahkan ada beberapa sekolah yang memberikan fasilitas acara itu berlangsung. Ya, dan kita betul-betul meminta pertolongan pada agama kita. Dan tentunya kita sering membaca pada malam tahun baru, maka sesungguhnya barang yang kemudian paling laris itu apa? Sebagaimana kemudian ketika malam Valentine yang paling laris itu barang apa? Dan itu barang yang Masya Allah, dan itu merupakan perkara yang menunjukkan keprihatinan besar. Anda tidak bisa bayangin bapak yang sudah punya anak perempuan, lalu kemudian anak perempuannya diajak sama laki-laki, sampai kemudian melakukan zina, sampai rahimnya tumpah dengan air yang najis. Bapak susah payah dari pagi sampai sore memberikan nafkah, sandang, papan, dan pangan, tapi ternyata doa anak bapak mungkin terhalang karena anak bapak melakukan dosa besar berzina. Doanya tidak pernah diterima oleh Allah sampai dia bertaubat betul dengan taubatan nasuha. Saya ingatkan itu saja, ya, karena sekarang tanggal berapa? Tanggal 12, ya. Jadi kemudian jangan sampai atas nama coklat,
terus kemudian ada bunga, Masya Allah, murah banget coklat doang ya. Rumah gitu, mobil masih mending, ini coklat sama bunga, Masya Allah. Dan itu harga yang sangat murah dan murahan bagi seorang anak yang kita cintai dan kita lahirkan dengan susah payah.